Baik, di sini saya akan menyampaikan analisis data bivariat dalam pemenuhan tugas mata pelajaran matematika kelas 12 SMA Negeri 1 Jatisrono. Nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama Aprilio Restu Saputra, nomor absen 4, kemudian Diana Fitri Nur Aisyah, nomor absen 9, Jati Tiara Khoirunisa, absen 17, Lindi Arianti, absen 20, kemudian Rarika Salwa Ramadita, absen 27, yang terakhir Rido Pangestu, nomor absen 28. Hari ini kita akan membuat diagram pencar, menentukan persamaan garis regresi dan garis base fit, interpretasi nilai konstanta dan koefisien, interpolasi dan ekstrapolasi, lalu yang terakhir nilai koefisien korelasi dengan metode produk momen. Apa yang kamu pahami dari kata diagram pencar? Diagram pencar digunakan untuk menunjukkan ada atau tidaknya hubungan atau korelasi antara dua variabel kuantitatif pada data bivariat. Kedua variabel tersebut dinamakan variabel bebas yang disimbolkan dengan X dan variabel terikat yang disimbolkan dengan Y. Diagram pencar dapat digambar dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan variabel bebas X dan variabel terkait Y. Yang kedua, membuat sumbu mendatar sebagai sumbu X dan sumbu tegak sebagai sumbu Y. Yang ketiga, membagi kedua sumbu dengan skala sama pada setiap sumbu. Yang keempat, membagi skala angka yang memuat seluruh nilai data pada variabel X dan Y. Yang kelima, menggambarkan pasangan titik-titik X dan Y pada bidang koordinat Kartesius. Berikut adalah contoh dari informasi modal penjualan dan jumlah barang yang dihasilkan. Arah data di atas menunjukkan garis naik dan kiri ke kanan, sedangkan jenis tren data tampak linier, yang berarti perubahan dalam modal menghasilkan perubahan yang proporsional dalam jumlah barang. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Kemudian di gambar ini yaitu adalah cara penyelesaiannya. Bisa dilihat. Selanjutnya, persamaan garis regresi. Berikut adalah cara penyelesaiannya juga bisa dilihat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai garis base fit. Garis base fit adalah garis yang merupakan model linear yang memperkirakan hubungan antara dua variabel kuantitatif pada diagram pencar. Interpretasi itu ada dua, yaitu kosentata dan koefisien. Kosentata A sama dengan 0,65 menunjukkan bahwa meskipun modal X adalah 0, jumlah barang yang dihasilkan tetap ada, yaitu sebesar 0,65 satuan. Artinya, tanpa modal awal ada sejumlah barang yang masih bisa diproduksi atau tersedia, mungkin dari stok, subsidi, atau faktor lain yang tidak bergantung pada modal langsung. Sedangkan koefisien B sama dengan 0,03. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar perubahan dalam variabel Y, jumlah barang yang setiap perubahan satuan-satuan dalam variabel X. Modal dengan kata lain, untuk setiap kenaikan modal sebesar Rp1, jumlah barang akan meningkat sebesar 0,03 unit. Jika modal dinaikkan Rp30, misalnya Rp30 ke Rp60, jumlah barang akan bertambah 1 unit. Selain interpretasi, ada juga interpolasi dan ekstrapolasi. Interpolasi merupakan teknik untuk mencari nilai suatu variabel yang hilang pada rintangan data yang diketahui. Sedangkan ekstrapolasi merupakan teknik menemukan nilai suatu variabel di luar rintangan data yang telah diketahui. Di sini ada contoh soal mengenai interpolasi dan ekstrapolasi. Diketahui persamaan regresi Y-B 0,65 ditambah 0,03X
Hitunglah prediksi jumlah barang jika modal A 80 dan B 380. Di sini ada cara penyelesaian soal tersebut. A. Interpolasi. Yaitu P sama dengan 0,65 ditambah 0,03 X. Yaitu P sama dengan 0,65 ditambah 0,03 tanda kurung 80. Yaitu P 0,65 ditambah 2,4. Yaitu P sama dengan 3,05. B. Ekstrapolasi. Yaitu P sama dengan 0,65 ditambah 0,03 X. Yaitu P 0,65 ditambah 0,03 tanda kurung 380. Yaitu P sama dengan 0,65 ditambah 11,4. Yaitu P sama dengan 12,05. Di sini juga ada penjelasan mengenai kurasi person, dikenal juga dengan person air correlation atau person product moment correlation. Digunakan untuk menentukan ukuran kekuatan dan arah hubungan yang ada antara dua variabel yang diukur pada setidaknya skala interval. Kurasi person R adalah statistik korelasi yang paling banyak digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara variabel yang berhubungan secara linear. Di sini ada contoh dari tabel modal dan barang dapat disubstitusikan ke dalam bentuk seperti pada gambar tabel sebelah kanan. Di sini ada rumus mencari korelasi person. Kalian bisa melihat kan rumus-rumusnya. Di sini ada juga penjelasan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear yang sempurna antara modal dan jumlah barang. Antara setiap peningkatan modal selalu diikuti oleh peningkatan jumlah barang secara profesional. Terima kasih, semoga informasi yang kami berikan bermanfaat. Mari kita terus saling mendukung untuk masa depan yang lebih baik. See you next time.